Saudara, tangis pilu ditinggal sang kekasih untuk selama-lamanya menggema di persemayaman dan pemakaman Petri Sihombing. Sayangnya, duka dan tangisan yang dipertontonkan itu ternyata palsu. Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi kebahagiaan. Pada cerita kali ini, kita akan bahas cerita yang menghebohkan warga Serang, Banten. Seorang suami histeris di pemakaman istrinya yang awalnya diduga sebagai korban perampokan di rumahnya sendiri. Tapi akhirnya kejanggalan-kejanggalan ditemukan dan ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri yang ternyata berpura-pura meratapi kepergian istrinya sendiri untuk menutupi kelakuan jahatnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Wadison Pasaribu 32 tahun dan istrinya Petri Sihombing 33 tahun, serta anak-anak mereka berusia 7 dan 5 tahun. Mereka tinggal di perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teriti, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Tetangga mengenal mereka sebagai suami istri baik-baik. Dalam arti, hubungan suami istri dan hubungan bertetangga mereka tidak ada masalah. Walau Wadison yang bekerja pulang hanya seminggu atau 2 minggu sekali, karena Wadison bekerja di wilayah lain di Banten, di Kecamatan Baya, Lebak, Banten, sebagai karyawan bank keliling atau koperasi simpan pinjam. Dan Petri sehari-hari mengurus rumah tangga dan 2 anak mereka. Orang-orang yang mengenal mereka menggambarkan keluarga Wadison dan Petri sebagai keluarga yang baik, ramah, suka menolong, serta rajin beribadah. Ketika bertemu di jalan, baik Wadison maupun Petri akan selalu menyapa dengan penuh keramahan. Hal itu pun membuat orang-orang menyukai keluarga kecil ini. Meskipun Wadison jarang pulang ke rumah karena pekerjaan, tapi ketika di rumah, Wadison kerap memanfaatkan waktu yang ada untuk membawa istri dan anak-anaknya jalan-jalan. Sebagai istri, Petri pun sudah terbiasa tanpa kehadiran sang suami. Dia mendukung penuh pekerjaan suaminya itu meskipun jarang pulang ke rumah. Petri benar-benar percaya kepada Wadison. Dia selalu mendoakan keselamatan sang suami dalam menjalani pekerjaan. Tapi pada tahun 2023, Wadison tergoda seorang wanita bernama Rani yang tinggal dekat dengan Wadison bekerja di Lebak, Banten. Wadison dan Rani mulai menjalin hubungan gelap di tahun 2023. Walau begitu, Petri yang tidak tahu selalu menyambut dengan hangat ketika Wadison pulang ke rumah saat libur kerja. Perlahan cinta Wadison kepada Petri istrinya mulai hilang karena cintanya yang kini mulai ia berikan sepenuhnya kepada Rani sebagai selingkuhannya. Walaupun Wadison telah memiliki istri dan 2 orang anak, tapi Rani seperti tidak peduli. Bahkan Rani semakin jatuh hati karena janji-janji manis dari mulut Wadison. Sampai akhirnya Rani sang selingkuhan meminta Wadison untuk menikahi dirinya. Wadison yang juga memang ingin menikahi Rani dan sudah merasa bosan dengan Petri istrinya, mengiyakan permintaan Rani untuk menikah. Wadison mulai memikirkan cara supaya dia bisa menikahi Rani tanpa halangan. Tapi dia tidak bisa ceraikan Petri, karena jika bercerai, hak asuh anak mereka akan jatuh kepada Petri. Wadison ingin hak asuh atas kedua anaknya harus jatuh ke tangannya. Wadison mendambakan kehidupan yang baru bersama sang selingkuhan, namun dia ingin tetap membawa kedua anaknya. Akhirnya Wadison berpikir, jalan satu-satunya adalah dia harus menghabisi nyawa Petri istrinya, agar kedua anaknya tetap bersamanya. Wadison pun mulai merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa Petri sang istri. Di hari Sabtu, 31 Mei 2025 sekitar jam 11 malam, Wadison yang pulang ke rumah di Serang seperti biasa. Malam itu mereka berhubungan suami istri seperti biasa agar Petri tidak curiga. Setelah berhubungan, Petri merasa lapar. Dia meminta Wadison untuk membelikan makanan. Tapi Wadison menolak permintaan itu, yang katanya membuat Petri melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Wadison. Wadison menunggu sampai Petri tertidur.
Dan tanpa ada pertengkaran sebelumnya, Wadison langsung mencengkeram leher Petri yang saat itu sudah tertidur. Petri terbangun dan kaget. Dia sempat melawan dan berteriak-teriak meminta tolong. Khawatir teriakan sang istri akan terdengar kedua anak mereka yang tertidur dan juga tetangga sekitar, Wadison melilitkan tali tambang ke leher istrinya sampai Petri kehilangan nyawa. Setelah korban sudah tidak bernyawa, Wadison terdiam, memikirkan cara bagaimana agar dirinya tidak dicurigai atas kematian istrinya. Dan 1 jam akhirnya, Wadison mendapatkan ide untuk merekayasa kejadian. Seolah-olah kematian Petri adalah akibat perampokan. Wadison merusak engsel pintu belakang rumahnya menggunakan obeng, lalu dia mengacak-acak barang di ruang tengah dan kamar, serta menyimpan dompet di ruang tengah yang dalam kondisi kosong. Kalung emas milik istrinya juga disembunyikan supaya seolah-olah telah terjadi perampokan. Wadison lalu mengikat tali yang sudah dililitkan ke leher korban ke teralis jendela kamar, hingga leher Petri istrinya tergantung di jendela. Tak berhenti sampai di situ, Wadison juga sengaja melukai bagian belakang kepala dan pipinya menggunakan ulekan serta membuat luka di bagian lehernya menggunakan tang untuk membuat luka seolah-olah bekas jeratan. Terakhir, untuk menyempurnakan skenarionya, Wadison mengikat tangan dan kakinya, lalu memasukkan diri ke dalam karung besar dalam posisi tertidur. Awalnya Wadison membuat simpul dengan kabel ties di ujung karung. Kemudian dia masuk ke karung dan menarik simpul itu yang secara otomatis simpul tersebut pun tertutup. Setelah itu, dia pura-pura berteriak, meminta tolong agar kedua anaknya terbangun, dan memerintahkan mereka untuk melihat kondisi ibu mereka yang cukup mengenaskan. Wadison kemudian menyuruh kedua anaknya itu untuk meminta pertolongan ke tetangga sekitar. Beberapa tetangga sekitar lalu datang ke rumah Wadison dan Petri setelah kedua anak mereka meminta tolong sambil menangis. Ada 3 orang tetangga yang datang dan masuk melalui pintu belakang karena pagar depan rumah dalam kondisi digembok. Setelah masuk ke dalam rumah, ketiga tetangga ini sangat syok melihat kondisi rumah sangat berantakan. Anak pertama Wadison dan Petri kemudian berteriak bahwa ayahnya berada di dalam karung, sehingga para tetangga membuka karung berukuran besar yang ada di dalam rumah. Dan ketika dibuka, para tetangga ini merasa terkejut karena menemukan Wadison berada di dalam karung dengan tangan juga kakinya terikat. Para tetangga juga mengecek ke dalam rumah dan menemukan Petri, istri Wadison, sudah meninggal dunia dengan kondisi tangan dan lehernya terikat tali tambang. Tetangga langsung melapor ke pihak kepolisian. Polres Serang Kota segera menuju ke rumah Wadison dan Petri guna melakukan olah TKP. Awalnya ketika melihat kondisi TKP, pihak kepolisian menduga Wadison dan Petri telah menjadi korban perampokan karena ditemukan pintu belakang rumah mereka telah rusak. Bahkan, polisi menduga pelaku perampokan di rumah itu lebih dari 1 orang. Polisi kemudian mengevakuasi jasad Petri ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Wadison juga dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Wadison yang berangsur membaik diizinkan pulang. Pada saat pemakaman Petri, Wadison tampak histeris, menangis meraung-raung dan seolah-olah terpukul sambil memeluk gaun istrinya. Kedua anak mereka juga sangat sedih dan terpukul setelah kehilangan sang ibu yang selama ini merawat serta menemani mereka sepanjang waktu. Kedua anak itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah dan ibu mereka. Di sisi lain, pihak kepolisian Polres Serang Kota terus melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus yang diduga adalah perampokan yang berujung penghilangan nyawa. Polisi juga menduga kalau perampokan ini ada kaitannya dengan pekerjaan Wadison sebagai petugas bank keliling. Tapi setelah melakukan penyelidikan intensif, pihak kepolisian memastikan bahwa dugaan awal mengenai aksi perampokan tidak terbukti. Sejumlah kejanggalan muncul, yang salah satunya berasal dari keterangan anak Wadison dan Petri yang berumur 7 tahun. Keterangan anak itu menjadi salah satu faktor penting dalam membongkar kebenaran di balik kejahatan ini. Polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini,
Yang ternyata pelaku penghilangan nyawa korban adalah suaminya sendiri, yaitu Wadison Pasaribu, berusia 32 tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Wadison sengaja membuat skenario perampokan dengan membungkus diri sendiri ke dalam karung dan mengikat tangannya sendiri. Dia juga telah menyembunyikan perhiasan milik istrinya untuk memperkuat alibi kalau rumah mereka telah disatroni perampok. Meski pada awalnya Wadison bersikeras kalau dirinya dan keluarganya mengalami perampokan, tapi tekanan dari pihak keluarga dan penyidik, akhirnya Wadison mengakui perbuatannya. Penyerahan diri Wadison dilakukan pada malam Selasa 3 Juni 2025 dengan pendampingan dari pihak kakak kandungnya yang berprofesi sebagai pengacara dan keluarga lainnya. Polresta Serang Kota akhirnya menetapkan Wadison sebagai tersangka dan menahannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada penyidik, Wadison mengaku dia memang sudah merencanakan menghabisi nyawa Petri karena ingin menikah lagi dan dapat hak asuh anak. Karena jika bercerai, hak asuh anak akan jatuh ke Petri. Dia harus menghabisi istrinya agar anak-anak tetap bisa bersamanya. Dan Wadison juga mengaku sakit hati, sebab menurut Wadison, Petri tidak pernah melayani dirinya dengan baik, sering marah-marah dan gak melayani kebutuhan biologisnya, serta membanding-bandingkan dirinya dengan suami orang lain. Tentu saja pengakuan Wadison yang menyudutkan sang istri bertolak belakang dengan kesaksian tetangga. Karena menurut para tetangga, korban Petri ini dikenal baik dan ramah. Selain itu, belakangan terungkap bahwa sebelum dihabisi, Petri ternyata telah mengetahui perselingkuhan suaminya itu dengan wanita lain. Hal itu pun makin mendorong Wadison menghabisi sang istri. Kasus ini menghebohkan publik, apalagi di saat awal ketika Wadison menunjukkan ekspresi yang menyayat hati saat pemakaman istrinya. Padahal ternyata itu hanya kepura-puraan. Wadison dikenakan pasal penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman matai atau penjara seumur hidup. Itulah kasus yang terjadi di Serang, Banten yang baru-baru ini sangat menggemparkan. Semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, bahagia, dan jadilah teladan bagi orang sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.